kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar Biasa. Terus? Allahu Akbar. Ya, apanya yang luar biasa? Kesehatannya luar biasa. Apanya lagi yang luar biasa? Nikmatnya benar sih Pak. Jadi atas semua nikmat Allah itu kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya, hari ini anak-anak Bapak sudah sehat. Makanya bisa datang ke sekolah untuk belajar. Sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ayo Haikal, silakan maju ke depan, pimpin doanya Haikal. Ya, kalau berdoa harus hikmat ya, khusyuk berdoa kepada Allah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Haikal. Kembali ke tempat. Ya anak-anak Bapak, yang penting kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Jangan lupa untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nampaknya udah siap ya mau belajar ya hari ini ya? Iya, sudah siap sekali. Kelompok Khadijah siap? Iya. Kelompok Fatimah Siapa? kelompok Aisyah, Siapa? kelompok Abu Bakar. Iya, subhanallah. Luar biasa ya anak-anak Bapak. Hari ini sebelum kita belajar Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nur Habibah. Kenapa Habibah tidak datang? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita doakan Habibah cepat sembuh dari sakitnya supaya bisa belajar lagi sama seperti kita ya. Amin ya rabbal alamin. Habibah saja tadi ya. Nah, anak-anak Bapak, sudah siap kita belajar pendidikan agama Islam hari ini? Apa yang kalian siapkan Bapak lihat? Iya, sebelum kita belajar Bapak mau dengar dulu yel-yel kelas 5 ini bagaimana? Ayo, 1, 2, 3. Kami ini siswa kelas 5 A, siswa kreatif, inovatif, asik, siswa berbudi, siswa berbakti, sukses dunia dan akhirat, taat ibadah sudahlah pasti. Siswa kelas 5 cerdas, kreatif, inovatif, soleh dan solehah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya, hari ini materi kita adalah tentang ikhlas. Ikhlas beramal. Ini adalah satu-satunya sebagai senjata supaya amal kita dapat diterima oleh Allah. Kalau nggak ikhlas, ditolak sama Allah. Karena apa? Pasti ada sebab yang lain. Anak-anak Bapak tahu tidak apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Iya, dapat. Apa arti ikhlas dapat? Bersih. Ya, baju kita kosong, kita cuci, berarti ikhlas namanya. Ya, jadi apa tuh? Bersih apa? Bersih dari perbuatan yang kotor. Bersih dari perbuatan yang kotor, nggak pakai embel-embel. Nah, bukan karena orang, bukan karena sesuatu, tapi murni karena Allah. Apalagi arti ikhlas? Ia tidak mengharapkan imbalan apa tadi Maringgi? Tidak. Ia tidak mengharapkan imbalan, murni karena Allah. Ada lagi? Apa contohnya coba contoh ikhlas? Iya, siapa yang berani? Iya, Latifah. Apa contoh ikhlas Latifah? Iya, bantu teman. Ada teman yang jatuh dari sepeda, kita bantu. Ya kan? Rasa peduli kita muncul. Nah, anak-anak Bapak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengimani firman Allah
tentang ikhlas ini, ya. Seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas itu keluarnya dari dalam hati kita. Karena kata Rasulullah, riwayat Imam Muslim, la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat kepada tampan kita, kepada rupa kita, tapi Allah melihat kepada dalam hati kita. Baik anak-anak Bapak, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang paling penting adalah kalian mampu mempresentasikan hasil belajar kita hari ini tentang ikhlas nanti di depan kelas, di depan teman-teman ya anak-anak Bapak. Setelah usai pembelajaran ini nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mempresentasikannya. Baik anak Bapak, sebelumnya Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang materi ikhlas. Oke. Anak-anak Bapak, silakan amati dan cermati video pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak akan bagi lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian presentasikan ya. Sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Tentang apa, Nak? Ikhlas. Oke. Silakan amati ya. Ini adalah gambar orang yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Apakah kalian suka menolong orang lain? Ya, kalian suka Lalu, menolong orang lain. ketika menolong, apakah kalian suka Iya. melakukannya? Jika misalkan orang yang ditolong memberi uang dan kita menerimanya, apakah itu perbuatan yang tidak ikhlas? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Supeni Bahman. Bersih dari kotoran yang terdapat dalam hati, karena ikhlas ini adalah perbuatan hati. Anak-anak Bapak, silakan amati video pembelajaran hari ini. Materi yang Bapak sampaikan melalui video belajar ya. Arti ikhlas. Jadi anak-anak Bapak silakan amati dan cermati. Baik. Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam itu akan mendapat pahala. Itu berarti bisa dikatakan bahwa ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan mengembalikan niat hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencontoh ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ikhlas ini sangat banyak contohnya. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharap balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain, misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas misalnya. Artinya Pak Ahmad ini membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan jika diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka itu disebut dengan ikhlas beramal. Bagaimana dengan ikhlas bekerja dan memperoleh imbalan berupa gaji? Apakah itu masih bisa disebut ikhlas? Nah, yang perlu dipahami adalah tidak selamanya orang yang bekerja atau beramal yang mendapat imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan yang imbalannya Rp50.000 saja, jika diniatkan membantu karena Allah, maka dia akan menerima berapapun imbalan yang disepakati. Yang penting adalah niatnya membantu karena Allah. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan ujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai. Jadi Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan tidak melihat kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Jadi anak-anak Bapak,
tidak mengeluh dalam belajar. Nah, adik-adik, Itu juga merupakan bagian daripada dan ikhlas dari iman. Jika seseorang sudah beriman dengan mantap, maka sikap ikhlas ini akan dimunculkan dalam perbuatan sehari-hari. Kemudian, seseorang dianggap beragama atau beribadah dengan benar jika amal-amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Hal itu dikarenakan jika amal ibadahnya dilaksanakan tanpa keikhlasan, maka amal ibadahnya akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, artinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal antara lain adalah berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, tapi bukanlah pujian yang menjadi harapannya. Kemudian selanjutnya, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah ikhlas, maka tidak peduli apa yang orang katakan, dia tetap menjalankan perintah Allah dengan tekun dan rajin. Selanjutnya, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jika melakukan seperti itu, berarti dia sudah menunjukkan perbuatan dari lawannya ikhlas, yaitu riya. Kemudian, dia tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya, karena motivasi dalam melaksanakan tugasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin dia berkeluh kesah. Dan ini adalah beberapa manfaat atau keuntungan dari ikhlas beramal. Di antaranya adalah mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, karena orang yang ikhlas beramal telah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hatinya akan menjadi ringan dan lapang, karena semua yang dilakukannya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ikhlas beramal juga akan meningkatkan kesabaran. Ketika seseorang ikhlas beramal, ketika dia gagal, maka dia akan sabar karena niatnya adalah untuk Allah dan sadar bahwa kegagalan adalah takdir dari Allah. Dan tentunya orang yang ikhlas beramal akan dicintai oleh sesama manusia. Nah, itulah beberapa manfaat atau keuntungan dari itu. Nah, baik anak-anak Bapak, apa yang bisa kita cermati dan amati dari video ini tadi? Bahwa amalan yang dilakukan tidak dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Jadi manfaat daripada ikhlas itu apa? Yang pertama, mendapat kemuliaan daripada Allah. Yang kedua, hati menjadi ringan, hati menjadilah lapang. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran, dicintai sesama manusia, tidak mengeluh di dalam belajar. Itu juga merupakan contoh dari perbuatan ikhlas. Nah, baik anak-anak Bapak, kalian pernah lihat Rara dan Nusa? Nah, Bapak akan tayangkan kembali video ikhlas ini yang diperankan oleh Rara dan Nusa, ya. Anak-anak Bapak silakan amati juga. Nah, anak-anak Bapak, ini video pembelajaran yang kedua yang diperankan oleh Rara dan Nusa. Kalian tahu kan? Iya, Rara dan Nusa tokoh yang familiar di kalangan anak-anak, ya. Nah Bapak, ini materinya tentang apa? Masih dengan materi ikhlas. Yuk kita amati video pembelajaran ini tentang materi ikhlas. Oke. Tiga tambah
apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Musa, ini Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok mending gitu? Gitu tuh. Rara kesel. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Dan Rara minta tolong diajarin berkat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kami jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang lucu. Udah, ikhlasnya aja lah. Jelasin, gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau terima kasih artinya nolongin nggak ikhlas ya? Bisa belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari rumah. Apa belajarnya? Pas Musa nangis dan kecewa. Kalau Musa harus pakai ini. Terus sekarang nggak ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima. Kata Musa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa terima Musa dengan ikhlas, berarti Musa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Musa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Musa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah nggak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ambilin Musa minum dong. Haus. Kok lulus? Lah kan tadi Musa udah ajarin Rara. Ini kalau gitu ngajarinnya nggak ikhlas dong. Oh, iya. Iya, baik anak bapak, tepuk tangan. Iya, bagus sekali tayangan video Rara Nusanya tadi ya. Nah, anak-anak bapak, kita sudah mengamati 2 video pembelajaran tentang ikhlas. Kita pasti sudah paham apa itu ikhlas, ciri-ciri orang ikhlas, dan manfaat daripada ikhlas. Silahkan anak-anak bapak berdiskusi di dalam kelompoknya. Kelompok Aisyah, Abu Bakar, Fatimah dan Khalijah berdiskusi dalam kelompoknya sebelum kalian presentasi. Oke, silahkan berdiskusi, mengkomunikasikan tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak bapak. Ya, waktunya 20 menit. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah disepakati jawabannya? Sudah, oke. Ayo kita speaking dulu. Tepuk semangat. Kalau bilang gajah, semut, gajah, semut. Iya, oke. Siapa yang terlebih dahulu mempresentasikan tentang pembelajaran hari ini? Siva, oke. Di situ aja boleh Siva. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani. Saya mewakili dari kelompok Fatimah. Saya akan menyampaikan kesimpulan hasil belajar pada hari ini tentang
bersih. 2. Ikhlas tidak meminta imbalan karena semata-mata karena Allah. 3. Ciri-ciri orang ikhlas. A. Beramal dengan sungguh. B. Beramal dengan tekun dan rajin. C. Tidak meremehkan kebaikannya kepada orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh. Iya, bagus. Beri tepuk tangan buat Siva. Siapa lagi? Kelompok Khadijah. Ya, Naila, boleh? Nama saya Naila Novita Leni. Iya. Saya mewakili kelompok Khadijah. 1. Ikhlas itu artinya bersih. 2. Ikhlas tidak mengharapkan imbalan karena semata-mata karena Allah. 3. Ciri-ciri orang ikhlas. A. Beramal dengan sungguh. B. Beramal yang tekun dan rajin. C. Tidak memamerkan kebaikannya ke orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh. Oke. Baik, anak Bapak, kalian sudah mempresentasikan semua dari kelompok masing-masing. Hari ini kita akan menutup pembelajaran. Sebelumnya kita memberikan kesimpulan yang pertama, ikhlas itu tadi apa artinya? Bersih, suci, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari perbuatan kita, melainkan hanya penilaian daripada Allah, balasan daripada Allah, melakukannya suci dari hati, tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Nah, sebab apa? Ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Nah, rajin belajar, tidak mengeluh, tidak putus asa. Dalam belajar itu merupakan juga bagian daripada ikhlas. Nah, anak Bapak, ayo mulai hari ini kita belajar dengan tekun, bersemangat, bersungguh-sungguh supaya kalian nanti menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Sampai ketemu lagi kita pada minggu yang akan datang tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita akhiri pelajaran kita dengan ucapan apa? Alhamdulillah Rabbil alamin dan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa wa ala